Jadi please, kelak kalian beberapa tahun yang akan datang akan menjadi imam. Maksudnya bukan imam muhaddits, tapi imam masjid, dan juga akan menjadi pengajar dan menjadi dai. Please, akhlak yang mulia. Karena kelompok ahlul bidah, antum lihat Jama'atut Tabligh, kif halu, apa yang bisa dibantu, maka baik sekali akhlaknya. Dan mengajak kepada orang-orang awam untuk ke masjid dengan baik caranya. Ada makan-makan di masjid, ayo datang dan sebagainya. Maka dengan akhlak yang mulia ini bisa membawa orang-orang kepada kesesatan. Maka kita yang di atas jalan hak min babil aula harus mempunyai akhlak yang mulia. Jangan menjadi tanfir kepada ahli sunnah, menyebabkan ahlu sunnah yang sudah di dalam gelanggang ahlu sunnah dikeluarkan karena sakit hati, karena BSH barisan sakit hati dan sebagainya. Tidak. Maka ahlu sunnah harus mempunyai akhlak yang mulia untuk tujuan dakwah mereka. Dan akhlak yang mulia di dalam dakwah itu adalah suatu keharusan, karena Nabi dulu berdakwah dengan akhlak yang mulia. Di Al-Quran disebutkan innaka la'ala khuluqin azim, ditafsirkan oleh Imam Ibn Abbas ala dinil Islam, bahwa kamu wahai Muhammad di atas dakwahmu itu akhlak yang mulia. Dan ditafsirkan oleh para sahabat, itulah dari ajaran Islam, mengajak kepada kemuliaan. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, bahkan sahih li ghairi, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inni bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq, bahwa aku diutus menjadi rasul untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka dakwah kepada Islam, dakwah kepada ahli sunnah harus dengan akhlak yang mulia. Maka bagi mereka dai-dai yang arogan, dai-dai yang GR, merasa dirinya number one, merasa dirinya best of the best, yang harus menghukumi kepada ustadz-ustadz yang lain dan harus tunduk di bawah komando ustadz-ustadz yang lain. Jika tidak ikut komandonya berarti akan di turn off di dalam dakwah, dinonaktifkan dakwahnya, dan akan diambil pondok-pondoknya dan akan dijauhkan dari majal dakwah. Maka ini bukan dari akhlak yang mulia. Ini mengajak kepada taklid, dan ini menunjukkan bukan dai ahli sunnah yang mengajak kepada akhlak yang mulia, tetapi kepada arogan dan kepada hizbiyah. Maka Abdul Razak imam, dan dia mempunyai pemikiran tasyayyu sedikit dikarenakan gurunya yang akhlaknya baik ini. Dan di sini meriwayatkan dari gurunya Ma'mar ibnu Rashid al-Azdi, dan dia asalnya al-Azdi adalah al-Basri, namun nazilul Yaman, dia tinggal di Yaman. Maka dia setelah melaksanakan haji ataupun umroh datang ke Yaman dan mengajarkan ilmu di Yaman. Maka ahlul Yaman mencintainya karena mereka cinta kepada ilmu. Maka dinikahkan dengan putri mereka dan tinggal di Yaman. Dan akibat dari kebaikan orang-orang Yaman kepada Ma'mar, maka dia mempunyai istri anak di Yaman, padahal dia orang Irak. Akhirnya orang Basrah, akhirnya dari kebaikan orang-orang Yaman ini justru menyebabkan Abdul Razak dibalas oleh Allah menjadi alim ulama dari asal negeri Yaman tersebut, karena dia murid dari Ma'mar. Maka kebaikan ahlul Yaman dibalas oleh Allah dengan dijadikannya dari murid Ma'mar ibnu Rashid bintang kejora Abdul Razak, yang merupakan seorang dari ahli Yaman. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita bahwa bagaimana para ulama mengambil ilmu dari guru-guru mereka, yang mana guru-guru mereka adalah dari bukan asli negerinya. Dan ini al-jaza min jinsil amal.
Maka kebaikan yang Allah berikan dikarenakan kebaikan dari penduduk Ahlul Yaman kepada Ma'mar, maka Allah jadikan Ma'mar seorang ahli Iraqi tinggal di Yaman dan mengajari ahli Yaman, dan akhirnya Allah jadikan di tangan dia akan lahir imam ahli Yaman dari murid Ma'mar ibn Rashid, yakni Abdul Razak As-San'ani. Dan Ma'mar ibn Rashid pun imam di atas derajat siqah. Dan dia disebutkan oleh Imam An-Nasai siqatun ma'mun. Maka di sini menunjukkan bahwa dia di atas derajat siqah. Dan berkata Ad-Darqutni, la a'lam ahadan ambal rajulin min Ma'mar. Aku tidak mendapati orang yang paling cerdas kecuali Ma'mar. Dan banyak ucapan-ucapan para ulama yang lainnya, dan sering kita ulang periwayatan dari Ma'mar bahwa dia adalah imam dan menjadi ahli Yaman karena tinggal di Yaman. Kemudian meriwayatkan dari Hammam, dan Hammam huwa ibnu Munabbih As-San'ani dari Yaman juga, dan dia adalah saudara dari Wahab ibnu Munabbih, maka Hammam ibnu Munabbih. Lalu siapa Hammam ibnu Munabbih di sini? Qala al-Bukhari wa huwa San'ani min amba'il Faris, min abna'il Faris, bahwa dia seorang San'ani dari San'a, dari Yaman, dari keturunan Furs, yakni Persia, yang tinggal di Yaman. Dan telah ditautsik oleh para ulama seperti Yahya ibnu Ma'in dan yang lainnya. Kemudian dari Abi Hurairah, dan Abu Hurairah adalah Ad-Dausi Al-Yamani, juga dari ahli Yaman. Maka di dalam sanad ini barakallahu fikum kita dapati hada sanad musalsal bil yamaniyin. Mulai dari siapa? Mulai dari Abdul Razak ibnu Hammam As-San'ani, yarwi an Ma'mar ibnu Rashid Al-Azdi Al-Yamani, karena dia tinggal di Yaman, dan Abdul Razak menjadi imam dikarenakan Ma'mar. Wa Ma'mar yarwi an Hammam ibnu Munabbih As-San'ani dari San'a. Kemudian Hammam ibnu Munabbih meriwayatkan dari Abi Hurairah yang asalnya dari Yaman, maka kita katakan bahwa sanad ini musalsal bil yamaniyin. Abdul Razak an Ma'mar, Ma'mar an Hammam, Hammam an Abi Hurairah al-Yamani. Kemudian kita masuk kepada matnul hadis. Maka di dalam matnul hadis barakallahu fikum disebutkan ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adan au ad wa sab'ah. Khalas. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala ba'da ma dzakara sanad haddatsana Abdullah ibn Muhammad wa huwa al-Musnadi, haddatsana Abdul Razzaq wa huwa ibnu Hammam As-San'ani, akhbarana Ma'mar wa huwa ibnu Rashid Al-Azdi Al-Yamani, an Hammam wa huwa ibnu Munabbih As-San'ani, an Abi Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bainama Ayyubu yagtasilu uryanan. Maka di saat Ayub yagtasilu uryanan, di saat dia mandi dalam keadaan telanjang. Maka uryanan di sini kenapa mansub? Karena dia hal. Yagtasilu fi'lun madhi mudhari, dan fa'ilnya Ayub. Ayub mandi uryanan dalam keadaan telanjang. Dan mandinya di sini tidak sembarangan mandi yang diceritakan di dalam hadis ini, tetapi ini adalah cure, pengobatan yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Wadkur abdana
Ayyuba idnada rabbahu inni masaniya syaitanu binusbi wa adab. Maka di saat mengadu Ayub alaihi salam bahwa dia dalam keadaan masaniya syaitanu binusbin wa adab, bahwa dia diuji oleh Allah dalam keadaan sakit yang panjang. Maka apa ucapan Allah? Urqud birijlika hada muktasilum baridu wa syarab. Maka diperintahkan dalam keadaan raqada, dalam keadaan melipat kakinya dan mandi. Dan di sini dalam keadaan mandi itu, mandi tadi kami sebutkan diperintahkan oleh Allah untuk mengobati seluruh penyakitnya. Disebutkan di tarikh selama 18 tahun dalam keadaan sakit. Maka para anbiya banyak sekali ibtila. Di dalam hadis disebutkan asyaddul ibtila al-anbiya summal amsal fal amsal ala hasbi imanihim. Bahwa sebesar-besarnya yang Allah berikan kepada Bani Adam dari ibtila, cobaan adalah para nabi. Hidupnya hanya untuk berdakwah dan diberikan ujian, celaan, cemoohan dari pengikutnya. Itu seperti kisah-kisah para nabi kebanyakan. Dan selain itu juga diberikan penyakit seperti Ayub. Dan juga seperti Nabi Yusuf dikisahkan di surat Yusuf, bagaimana dia dijauhi oleh saudara-saudaranya, bahkan dilemparkan ke sumur agar terjauh dari pandangan kedua orang tuanya, terutama bapaknya yang sangat mencintainya, karena hasad. Maka itulah nasib para anbiya. Dan di sini Ayub alaihi salam 18 tahun dalam keadaan sakit. Maka dia mengadu kepada Allah, urqud birijlik hada muktasilum baridu wa syarab. Maka mandilah dengan air yang merupakan obat baginya. Maka di sini disebutkan bainama Ayub yaktasilu uryanan. Maka akhirnya Ayub melaksanakan mandi sesuai perintah Allah untuk mengobatinya. Yaktasilu uryanan, maka uryanan dalam keadaan mansub, dia adalah hal, maka keadaannya telanjang. Maka di dalam hadis ini Imam Al-Bukhari memasukkan di kitab Tauhid untuk tujuan dari lafaz yang lain, dan telah memasukkan pula Imam Al-Bukhari di sini di kitab At-Taharah, di kitab tentang mandi. Maka di sini istadalla bihi Al-Bukhari ala jawaz al-ghusl uryanan fil khalwah. Bolehnya mandi dalam keadaan telanjang dengan syarat sendiri.